Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Meli Amelia Felina. Di sini Ibu mengajar IPS kelas 11. Kalian perkenalan ya satu-satu. Perkenalkan, nama saya Sally Regina Natasha. Ya, kita hari ini belajar tentang APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Ada yang tahu apa pengertian APBN? Ya, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pengertian dari APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu fungsi APBN dan APBD? Tolong dibacakan ya. Fungsi APBN. 1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. 3. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ya, bagus. Jadi fungsi APBN itu terbagi menjadi 6. Yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang keenam fungsi stabilisasi. Selanjutnya fungsi APBD. Fungsi APBD otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi pengawasan mengandung bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, fungsi alokasi. Selanjutnya, tujuan APBD. Tujuan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN, tetapi APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Sekarang kita proses penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD
untuk dibahas. Yang ketiga, DPRD membahas RAPBD bersama dengan tim anggaran eksekutif. Selanjutnya, dampak APBD terhadap perekonomian. Sally bisa dibacakan? Dampak APBD terhadap perekonomian. 1. APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi daerah. 2. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. 3. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah. Yang terakhir, APBD mampu mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Ya, bagus. Selanjutnya, susunan APBN dan APBD. Ibu akan menuliskan susunan APBN. Ditulis ya.
sambil dicatat ya, Ibu jelaskan. Jadi proses penyusunan APBN. Proses yang pertama itu pengiriman laporan evaluasi dari anggaran tahun sebelumnya. Terus pembentukan tim khusus oleh Presiden. Selanjutnya pembentukan RAPBN oleh Presiden dengan bantuan tim. Selanjutnya pengajuan RAPBN ke DPR. Terus proses selanjutnya pengesahan RAPBN oleh DPR menjadi APBN. Selanjutnya jika APBN tidak disahkan dan DPR memberi catatan kecil, maka RAPBN dievaluasi sedikit dan akan disahkan menjadi RAPBN. Selanjutnya jika RAPBN tidak disahkan karena adanya kesalahan, maka penggunaan RAPBN tahun lalu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, selanjutnya tulis lagi ya, ini sumber pendapatan dan belanja negara. Ya, sambil ditulis, Ibu jelaskan. Di sini sumber pendapatan dan belanja negara. Jadi pendapatan negara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penerimaan pajak, yang kedua pendapatan negara non pajak, yang ketiga hibah. Sedangkan pengeluaran negara, yang pertama itu ada belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja rutin daerah, yang keempat bunga dan cicilan hutang, yang kelima subsidi. Ditulis ya, soalnya nanti di akhir kita akan ada soal yang Ibu kasih. Sudah? Selanjutnya pengaruh APBN dan APBD. Di sini kebijakan anggaran negara memiliki peranan yang cukup penting dalam mendorong aktivitas perekonomian, terutama ketika dunia usaha belum sepenuhnya pulih akibat terjadinya krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Peranan anggaran melalui kebijakan stimulasi fiskal diharapkan akan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari peranannya dalam permintaan agregat. Selanjutnya di sini
ada sistem anggaran di Indonesia. Sistem anggaran di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama APBN, yang kedua APBD, yang ketiga kebijakan fiskal, yang keempat kebijakan anggaran. Di sini apakah ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah negara atau kerajaan yang dianggap sebagai pendapatan. Terus kebijakan anggaran, ada yang tahu pengertiannya? Kebijakan anggaran adalah suatu instrumen kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Iya, bagus. Jadi sistem anggaran di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tadi APBN, yang kedua APBD, yang ketiga kebijakan fiskal, dan yang keempat kebijakan anggaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran pemerintah daerah. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama belanja aparatur. Belanja aparatur itu terbagi menjadi 3. Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga belanja modal. Yang kedua belanja publik. Belanja publik itu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama belanja administrasi umum, yang kedua belanja operasi dan pemeliharaan, yang ketiga belanja modal. Selanjutnya belanja tidak terduga, dan terakhir bagi hasil dan bantuan keuangan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kita akan membahas masalah susunan APBD. Tadi kan kita sudah membahas tentang susunan APBN. Ibu catat ya di buku kalian.
Oke. Sudah ditulis? Ya. Ya, tulis lagi ya, ada lagi. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan susunan APBD. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah didapatkan dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu seperti pajak daerah, PBB, pajak bea cukai, pajak penghasilan, dan lain-lain. Terus retribusi daerah. Habis itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pendapatan asli daerah. Seterusnya dana perimbangan. Dana perimbangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dana bagi hasil pajak, yang kedua dana alokasi. Yang ketiga pendapatan daerah lainnya yang sah. Itu ada satu, yaitu pendapatan hibah. Yang kedua belanja daerah. Yang ketiga pembiayaan. Ya, setelah kita menjelaskan tadi, Ibu akan memberi soal untuk dikerjakan di kelas ini. Nanti kalau sudah selesai, bacakan jawabannya ke depan. Tulis soalnya ya. Soal pertama, jelaskan sumber pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, bagaimana proses penyusunan APBN. Yang ketiga, proses pembelanjaan pemerintah daerah. Sebutkan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, kerjakan ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, apakah sudah selesai? Ya. Ya, Sally tolong bacakan jawabannya ke depan. Soal pertama,
pertama, sumber pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara. 1. Penerimaan pajak. 2. Pendapatan negara non pajak. 3. Hibah dan pengeluaran negara. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja barang. 3. Belanja rutin daerah. 4. Bunga dan cicilan hutang. Dan 5. Subsidi. Ya, selanjutnya soal yang kedua. Bagaimana proses penyusunan APBN? Proses penyusunan APBN. Yang pertama, pengiriman laporan evaluasi dari anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya, pembentukan tim khusus oleh Presiden. Selanjutnya, pembentukan RAPBN oleh Presiden dengan bantuan tim. Selanjutnya, pengajuan RAPBN ke DPR. Selanjutnya, pengesahan RAPBN oleh DPR menjadi APBN. Selanjutnya, jika APBN tidak disahkan dan DPR memberi catatan kecil, maka RAPBN dievaluasi sedikit. Yang terakhir, jika RAPBN tidak disahkan karena adanya kesalahan. Ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Bagaimana proses pembelanjaan pemerintahan daerah? Sebutkan. Pembelanjaan pemerintahan daerah. A. Belanja aparatur. 1. Belanja administrasi umum, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas. Yang kedua, belanja operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, belanja modal. Yang B, belanja publik. 1. Belanja administrasi umum. 2. Belanja operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, belanja modal. Dan yang C, belanja tak terduga. Dan yang terakhir, D, bagi hasil dan bantuan keuangan. Ya, bagus jawabannya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, fungsi APBN itu terbagi menjadi 6. Sebutkan apa aja dan jelaskan sedikit. Fungsi APBN terbagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Yang kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pembebasan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima, fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, yang keenam, fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, Ibu mau tanya lagi. Tujuan APBN dan APBD. Tolong dijelaskan. Tujuan APBN sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ya, bagus. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, nanti Ibu akan kasih soal untuk dikerjakan di rumah. Dikumpul minggu depan. Jadi, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.